Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berharap kalian selalu bahagia, selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dalam kondisi apapun. Intinya belajar kita harus selalu kita prioritaskan. Oke? Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, awali dengan doa agar apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai pada saat pembelajaran kita semuanya dapat berlaksana dengan baik. Oke, untuk itu kepada Azam, Ibu persilahkan, Nak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang Ibu absen. Tadi sebelum kalian join ke sini kan linknya sudah ada di LMS atau di Classroom ya. Nah, oke, untuk melihat kondisi yang sudah join di kelas Ibu ini, untuk kali ini, Azam, coba dilihat temannya sudah join semua kah? Sudah hadir semua, Bu, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ya ke materi kita kali ini, Ibu ingin tahu nih, ada yang ingat tidak apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Aldisa. Nasi pembayaran tunai dan non-tunai, Bu. Ya, Julfa. Alat pembayaran tunai atau non-tunai, Bu? Anak-anakku sekalian, materi kita kali ini adalah mengenai alat bantu verifikasi dalam transaksi. Tujuan pembelajaran kalian kali ini adalah kalian diharapkan mampu menyimpulkan prosedur operasional alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan cermat, membuktikan prosedur operasional alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan benar, mengoperasikan prosedur penggunaan alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan tepat. Dan yang terakhir, menggunakan alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan tepat. Oke, coba kalian perhatikan. Gambar apa ya ini? Saya, Bu. Ya, Mutia. Alat bantu verifikasi uang kertas, Bu. Oke, Sahla, silahkan. Bagian-bagian uang kertas. Kita lanjut. Nah, ini adalah gambar alat yang digunakan untuk memverifikasi suatu alat pembayaran. Yang akan kita bahas adalah mengenai alat bantu verifikasi dalam transaksi yang terdiri dari 3 poin. Yang poin pertama adalah alat bantu verifikasi, kemudian yang kedua itu adalah jenis alat bantu verifikasi, dan yang ketiga adalah bagaimana melakukan verifikasi dalam transaksi. Ada yang tahu tidak apa itu money detector? Saya, Bu. Nadia. Money detector itu alat yang digunakan untuk melihat uang itu asli atau palsu, Bu. Bagaimana ya kita membedakan antara uang yang asli dengan uang yang palsu? Ya, Raka? Dilihat ada tanda garis pembatas, kalau diraba keras dan kasar, kalau di terawang ada gambar-gambarnya, Bu. Apa yang dimaksud dengan verifikasi? Verifikasi merupakan suatu rangkaian pemeriksaan dengan mengacu pada model logika operasional atau prosedur untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jalannya program komputer simulasi dengan melakukan pemeriksaan program komputer. Oke. Nah, jadi verifikasi itu adalah rangkaian bagaimana kita memeriksa sesuatu yang digunakan, baik itu untuk menjadi alat pembayaran. Oke, pengertian daripada validasi. Selvia. Validasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan pada tingkat kesesuaian, kesahihan suatu instrumen. Transaksi jual beli itu biasanya contohnya adalah penggunaan kartu kredit atau kartu debit. Nah, untuk menyatakan kartu itu valid
bisa kita gunakan dengan baik atau merupakan keabsahan dari milik kita, menekan PIN dulu untuk kevalidasiannya atau kevalidnya itu menggunakan tanda tangan. Nah, kalau kita menggunakan kartu kredit. Nah, sedangkan untuk sekarang kartu kredit itu harus dan wajib menggunakan PIN. Selanjutnya, alat bantu verifikasi, yaitu alat money detector yang berfungsi untuk mengecek keaslian uang tersebut. Nah, jenis alat bantu verifikasi itu ada 2 tipe. Mesin yang digunakan untuk membantu memverifikasi kartu kredit. Nah, money detector ada sinar ultraviolet yang menyoroti uang kertas tersebut. Lihat ada tanda-tandanya, ada logo BI, kemudian kelihatan ada tulisan yang berwarna di ujung di atas kanan itu yang nomor serinya gitu ya. Nah, ini jenis alat bantunya, oke. Money detector itu ada beberapa macam. Ada money detector center, ada money detector ballpoint, ada kalkulator dan mesin. Nah, langkah-langkahnya bagaimana kita menggunakan money detector, terutama money detector yang mesin. Nah, kamu lihat, kita nyalakan lampu pada alat, kemudian letakkan sinar di atas uang kertas sehingga terlihat tanda-tanda seperti yang lazim, tanda air, benang pengaman, dan sebagainya. Ketiga, jika tidak pendaftaran berwarna merah, itu berarti alat pembayaran uang yang asli itu lebih kecil. Kemudian garis pengamannya antara uang asli dan uang palsu itu yang membedakan uang asli jaraknya lebih dekat, sedangkan kalau yang uang palsu itu serenggang gitu, dibandingkan yang asli. Selanjutnya, bagaimana kita memverifikasi uang kertas itu secara manual? Ini dia yang dikenal dengan istilah 3D. D yang pertama apa? Dilihat. D yang kedua apa? Diraba. Ketiga apa? Terawang. Nah, ini adalah bagian-bagian dari uang yang harus kalian ketahui. Jadi kalau misalkan kamu ditugaskan untuk menerima transaksi pembayaran, maka kamu harus teliti, harus cermat, harus paham tentang bagian-bagian daripada uang kertas yang dipakai sebagai alat transaksi itu. Bagaimana jika uangmu tidak asli? Langkah yang pertama adalah jangan diedarkan, jangan dirusak, laporkan pada yang berwajib. Kalau kartu kredit tidak sama dengan kita memverifikasi uang kertas. Ini yang harus kita lakukan pada saat kita memverifikasi dan memvalidasi yang namanya kartu kredit. Yang pertama, kalian harus memeriksa isi kartu kredit itu. 1, cetakan nomor kartunya, kemudian tempat tanda tangan, hologramnya, dan masa berlaku. Kemudian yang kedua, mencocokkan nomor kartu yang tampak pada mesin edisi dengan nomor kartu pada fisik kartu. Yang ketiga, otoritas dilakukan pada saat pemegang kartu kredit masih ada di tempat. Yang keempat, jangan membagi-bagi atau memilah transaksi menjadi beberapa bagian. Kartu kredit jangan digosokkan lagi apabila sudah ditolak oleh mesin edisi. Segera hubungi card center. Kemudian yang keenam, berhati-hati atas hal yang tidak wajar. Yang ketujuh, transaksi di mesin edisi harus disettlement maksimum 5 hari setelah transaksi. Dan yang kedelapan, faktur edisi atau manual harus disetorkan ke card center maksimum 5 hari sejak tanggal transaksi. Kopi faktur merchant atau warna kuning atau biru harus disimpan selama 128 bulan. Itu yang sudah kita bahas dari mulai bagaimana kita memverifikasi uang kertas, bagaimana kita memvalidasi dan memverifikasi juga kartu kredit, gitu kan. Sampai di sini, ada yang ingin bertanyakah tentang materi yang baru aja Ibu sampaikan?
apakah seorang kasir harus mengetahui prosedur penggunaan alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan baik dan benar? Ada yang bisa memberikan jawaban atau menanggapi pertanyaan Syahla? Saya, Bu. Ya, silahkan. Saya akan mencoba pertanyaan Salah, Bu. Ya. Menurut saya, perlu, Bu. Karena kasir adalah orang yang langsung berhubungan dengan konsumen yang menerima alat pembayaran dalam transaksi tersebut. Sehingga kasir harus mengetahui bagaimana menggunakan alat bantu baik secara manual maupun dengan money detector, Bu. Itu menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Dimas. Ya. Oke, Sahla, jelas apa yang sudah disebutkan oleh Dimas barusan? Jelas, Bu. Jadi intinya anak-anakku sekalian, bahwa kasir itu adalah tenaga profesional yang harus dan wajib mengetahui bagaimana cara menggunakan alat bantu verifikasi dalam transaksi tersebut, dan juga mampu menyampaikan dengan baik jika ternyata ada keraguan dari alat pembayaran yang diterima dengan mengatakan apakah ada yang lain. Anak-anak yang tadi memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan, memberikan komentar mengenai materi kita ke hari ini, minggu lalu. Nah, itu Ibu kasih kamu reward. Kalian Ibu berikan tabungan poin. Anak-anakku sekalian. Nah, tugas kalian ini adalah berkelompok. Oke, berkelompok, Ibu share di dalam LMS ataupun di Google Classroom. Nah, ini adalah lembar kegiatan kalian. Jadi instruksinya ada di situ, nah, dipahami betul instruksi kamu itu apa. Datanya adalah mengamati video. Nah, videonya ini ada di link sini yang kamu amati, nanti kamu tinggal klik bersama teman-teman kamu, jadi kamu boleh satu orang menggunakan platform apa, misalkan kamu mau pakai Google Meet, kamu mau pakai Zoom juga silakan. Kamu bikin video, videonya apa? Video yang tentang apa yang sudah kamu diskusikan, kirimkan ke Drive. Nah, ini linknya ada di sini, silakan nanti kamu tinggal masukkan. Apa yang kita bahas kali ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Alat bantu verifikasi, Bu. Saya, Bu. Ya, Linda. Jenis alat bantu verifikasi, Bu. Ya, jadi yang kita sudah bahas kali ini adalah mengenai alat bantu verifikasinya, kemudian jenisnya, dan bagaimana cara kita melakukan verifikasi tersebut. Bisa memberikan kesimpulannya? Saya, Bu. Kesimpulan yang dapat saya ambil di pelajaran hari ini yaitu alat bantu verifikasi merupakan unsur penting dalam kegiatan yang dilakukan seorang kasir pada transaksi jual beli, Bu. Harus tutup segala sesuatunya dengan doa. Sebelum kita tutup, kita doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Azam. Oke, sebelum Ibu close pertemuan kita, tetap kamu ingat bahwa ada protokol kesehatan yang selalu harus kita jalankan. Yang pertama, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, kemudian membatasi mobilitas, dan tetap menjaga jarak. Walaupun kamu sudah divaksin, kamu harus tetap protect yourself, ya, memprotek diri kita. Jadi, terima kasih anak-anakku sekalian. Itu saja dari Ibu. Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.